Di video kali ini kita akan membahas dua gol dari Arsenal versus PSG. Bagaimana Arsenal berhasil keluar dari pressing tinggi PSG untuk mencetak gol cepat, dan bagaimana PSG membongkar pertahanan rapat dengan memanfaatkan ruang kecil. Mari kita mulai. Gol cepat Arsenal bermula dari mereka yang berhasil keluar dari tekanan PSG, kemudian membuat situasi isolasi di sisi kiri dengan ruang yang terbuka di belakang garis pertahanan PSG yang tinggi. Havertz entah bagaimana mendapatkan bola lalu berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. PSG melakukan pressing dengan terorganisir untuk menggagalkan Arsenal yang coba melakukan build-up. Tiga pemain mereka menunggu satu petunjuk penting, yaitu back pass. Back pass adalah tanda di mana mereka bertiga harus maju secara agresif. Disinilah detail kecil dari Gabriel Magalhaes menjadi penting. Ia tidak langsung memainkan bola, tetapi lebih dulu melihat pergerakan Ousmane Dembélé. Bahasa tubuh Gabriel menunjukkan seolah-olah ia akan melakukan back pass ke kiper, yang memancing Dembélé keluar dari posisinya lebih cepat untuk melakukan pressing. Begitu Dembélé bergerak maju, ruang di area tengah langsung terbuka. Gabriel segera memainkan bola ke Declan Rice yang berada di situ. Sekarang, peran dari Declan Rice. Dia mencari informasi sebelum menerima bola. Dia melihat ada tiga pemain di sisi kiri, Hinkapie, yaitu fullback kiri, Trossard, sayap kiri, dan Havertz, yang merupakan penyerang tengah yang turun ke antara lini sebagai penghubung. Jadi begitu menerima bola, Rice langsung melarikan bola ke area itu. Situasi 3 lawan 3 pun terjadi di sisi kiri, dengan ruang besar tercipta di belakang garis pertahanan PSG yang tinggi. Saat umpan dari Hinkapie gagal mencapai Trossard menggunakan positioning tubuhnya untuk menghalangi arah sapuan Marquinhos. Bola liar kemudian memantul tepat ke jalur lari Havertz, yang sudah lebih dulu menyerang ruang kosong di belakang pertahanan PSG. Havertz menggunakan dua sentuhan panjang depan untuk menjaga kecepatannya tetap maksimal. Saat berhadapan dengan Savonov, Havertz membaca gerakan kiper yang mulai merendahkan badan untuk menutup angle shooting bawah. Karena itu, ia memilih melepaskan tembakan keras ke area atas gawang, area yang sulit dijangkau oleh kiper ketika posisi tubuhnya sudah turun. Dari gol ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipelajari. Memahami pressing tinggi lawan sangat penting untuk keluar dari tekanan lawan. Gabriel Magalhaes sengaja menggunakan bahasa tubuhnya untuk memancing pressing PSG lebih cepat. Kedua, ini pentingnya menunjukkan bersiap sebelum menerima bola, terutama di area padat seperti yang dilakukan oleh Rice. Declan Rice lebih dulu melihat opsi sebelum bola datang, karena dia tahu di area tengah dia bakal punya sedikit ruang dan waktu ketika bola datang kepadanya. Selain itu, situasi ini menunjukkan pentingnya mengenali dan menyerang ruang di belakang garis pertahanan tinggi, seperti yang dilakukan Kai Havertz yang langsung bersiap berlari setelah melepaskan passing. Sekarang gol penyama kedudukan PSG. Penalti PSG berawal dari situasi second ball setelah corner mereka berhasil dihalau Arsenal. Di depan blok pertahanan Arsenal, Achraf Hakimi, Vitinha, dan Nuno Mendes mampu menguasai bola lalu mengalirkannya ke sisi kiri, di mana kombinasi cepat antara Ousmane Dembélé dan Khvicha Kvaratskhelia berujung penalti untuk PSG. Fase awalnya terlihat sederhana. PSG hanya menjaga penguasaan bola di depan tekanan Arsenal. Saat dua pemain Arsenal coba menekan, Hakimi, Vitinha, dan Mendes mengambil beberapa langkah mundur untuk menciptakan ruang tambahan. Dengan jarak ekstra ini, mereka tidak langsung berada dalam tekanan ketat, sehingga masih punya waktu untuk mengontrol, memainkan bola, dan yang paling terpenting, melihat situasi, terutama bagi Vitinha. Ia bisa angkat kepala dan baca situasi. Dari sana, ia melihat sisi kiri PSG memiliki superioritas kualitas dalam duel 1 lawan 1 melalui penyerang PSG, yaitu Dembélé, Desire Doué, Kvaratskhelia yang berada di area yang sama. Lagi-lagi, area itulah yang jadi target sirkulasi PSG. Tujuannya jelas, memberi kesempatan bagi pemain-pemain kreatif mereka untuk menyerang back Arsenal lewat kombinasi dan kemampuan individu. Sekarang kita lihat Kvaratskhelia yang menerima bola sambil menghadap garis tepi lapangan. Posisi tubuh ini membuatnya sulit ditebak karena ia bisa melanjutkan dribble ke depan atau berbalik badan. Di saat yang sama, Dembélé bergerak mendekat untuk menawarkan opsi kombinasi di belakangnya. Ini membuat Rice yang awalnya menjaga posisi Dembélé berada dalam dilema. Harus mengikuti Dembélé atau melindungi ruang di belakang di mana Kvaratskhelia bisa manfaatkan. Rice memilih menjaga ruang di belakang agar Kvaratskhelia tidak bisa maju ke depan. Tapi akibatnya, Dembélé mendapat ruang untuk menerima bola. Kvara lalu bermain give and go, dan ketika Rice menekan Dembélé, ruang yang sebelumnya ia jaga menjadi terbuka. Kvaratskhelia langsung menyerang ruang itu untuk menerima umpan balik, membuat lini belakang Arsenal panik, dan akhirnya Mosquera melakukan pelanggaran, berbuah penalti bagi PSG. Dari situasi ini ada beberapa hal penting yang bisa dipelajari pemain. Pertama, kesadaran terhadap ruang sangat penting saat berada di bawah tekanan. Langkah mundur kecil yang dilakukan Hakimi, Vitinha, dan Nuno Mendes memberi mereka waktu tambahan untuk tetap tenang dan mengontrol permainan.
Selain itu, situasi ini juga menunjukkan pentingnya kemampuan gelandang dalam mengarahkan permainan ke area yang paling berbahaya. Sama yang dilakukan oleh Rice, Vitinha memahami bahwa di sisi kiri, timnya memiliki pemain-pemain kreatif seperti Ousmane Dembele, Khwicha Kvaratskhelia, ataupun Desire Doué yang unggul dalam duel dan kombinasi cepat. Sehingga PSG sengaja mengalirkan bola ke area tersebut untuk menciptakan situasi yang menguntungkan. Bagaimana menurut kalian? Thanks for watching and see you in the next one.